Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di pelajaran teknik pemesinan bobot. Untuk materi hari ini adik-adik masih akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih akan berkisar tentang penggunaan mesin bobot. Kemarin adik-adik sudah belajar tentang penguliran, bobot rata, ada bobot tirus dan macam-macam. Nah, untuk hari ini adik-adik, khusus hari ini kita akan melanjutkan 5 penggunaan terakhir. Jadi 5 penggunaan terakhir yang akan kita bahas pada hari ini itu langsung akan saya buka apa saja. Nah, ini adik-adik masih dalam tahap ini. Nah, yang pertama ini pembubutan tempering adik-adik. Nah, tempering sendiri itu apa? Nah, merupakan pembubutan pada sudut benda kerja menggunakan ujung pahat. Nah, hasil dari tempering ini dikenal dengan istilah chamfer. Jadi kalau teman-teman nanti sudah di bengkel, biasanya chamfering ini lebih enak disebut atau lebih umum disebut dengan chamfer. Nah, chamfer sendiri itu bagaimana? Nah, seperti ini adik-adik, seperti pada gambar. Nah, ini sebenarnya kan seharusnya lurus. Nah, ini hampir seperti bobot tirus, tapi memang dia hanya sedikit menggunakan ujung pahat. Nah, contohnya seperti pada gambar ini. Nah, hasilnya seperti ini, itu chambering. Nah, itu adik-adik untuk chambering. Nah, berikutnya kita masuk ke pembubutan boring. Jangan salah persepsi adik-adik. Jadi boring ini tidak apa istilahnya? Kalau istilah adik-adik biasanya itu orang awamnya menyebutnya dibor. Nah, itu bukan seperti itu adik-adik. Tapi boring ini lebih ke pelebaran lubang yang setelah dibor. Nah, pembubutan. Jadi kalau pengertian resminya itu pembubutan dengan gerakan pemakanan pahat sejajar dengan sumbu benda kerja. Nah, dia sama dengan pembubutan rata. Bedanya adalah kalau pembubutan rata itu dia di bagian luar, sedangkan untuk pembubutan boring dia dalam. Nah, sebenarnya ini menurut arah pemakanannya boring mirip dengan pembubutan silindris rata. Nah, hampir sama seperti itu. Namun perbedaannya boring dilakukan pada bagian dalam benda kerja. Nah, itu tujuannya seperti yang saya jelaskan tadi adik-adik, diameter lubang memperbesar diameter lubang pada benda kerja. Jadi biasanya adik-adik sebelum di boring itu diproses ada yang namanya drilling. Nanti akan di bawah di drilling dulu, di drill. Nah, setelah drill itu baru nanti di boring. Nah, seperti itu adik-adik. Ini contohnya, ini pahatnya, terus di dalam ini yang apa? Yang diperbesar. Nah, ini pahatnya. Nah, seperti ini adik-adik pemakanannya. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, ini adik-adik. Ini adalah pembubutan pengeboran atau drilling. Nah, drilling inilah adik-adik yang biasa disebut orang awam bahwa ngebor itu bukan di boring tadi ya, tapi di drilling ini. Jadi nanti pahat atau pisau bornya itu ditempelkan dijepit di kepala lepas. Nah, pengeboran ini kalau biasanya adik-adik biasa lihat di mesin bor, nah itu juga bisa dilakukan di mesin bubut. Nah, bedanya adalah kalau di mesin bor itu pisau bornya yang berputar atau mata bornya yang berputar, sedangkan benda kerjanya diam. Kalau di bubut itu benda kerjanya yang berputar, mata bornya yang diam. Jadi kebalikannya adik-adik. Nah, tapi intinya sama, yaitu nanti untuk melubangi benda kerja tujuannya. Itu adik-adik untuk drilling. Nah, berikutnya adik-adik ada yang namanya reaming atau pembubutan reaming. Nah, reaming ini adik-adik ini mirip dengan drilling, tapi tujuannya untuk memperbesar diameter lubang hasil pengeboran. Jadi setelah dibor adik-adik, nanti di reaming. Nah, ini mata pisaunya diganti dengan ini alat reamer ini. Nah, itu untuk melebarkan lubang hasil pengeboran. Nah, selain itu reaming juga digunakan untuk memperhalus. Jadi memperhalus permukaan lubang. Itu juga fungsinya untuk reaming adik-adik. Jadi kalau di mesin bubut biasanya setelah dibor atau di drilling ya, itu
di-rimming untuk memperhalus lubang dan untuk memperlebar lubang tersebut. Itu adik-adik. Dan yang terakhir adik-adik, eh, yang terakhir itu adalah kenurling atau kartel biasanya. Biasanya kita lebih sering menyebutnya kartel adik-adik. Jadi eh, kartel ini atau kenurling ini untuk apa ya? Sebenarnya bukan proses penyayatan ya adik-adik, tapi untuk membuat pola arsiran pada permukaan benda kerja. Nah, contoh seperti ini adik-adik. Nah, ini menggunakan alat yang namanya knurling. Nah, seperti itu adik-adik. Knurling atau biasanya kalau bahasa bengkelnya kartel. Nah, jadi kartel. Ini tujuannya apa? Ini untuk pegangan adik-adik. Jadi biasanya pegangan-pegangan benda kerja yang memang dia bertujuan untuk pegangan dikartel dengan seperti ini agar tidak licin. Jadi di apa ya istilahnya dibentuk untuk pola arsirannya bersilangan seperti ini adik-adik. Di adik-adik bisa dilihat ini alatnya, ini alat pengganti pahatnya ya. Terus prosesnya seperti ini. Jadi ini benda kerja berputar, terus ini ditekankan. Nah, seperti itu adik-adik. Cukup sekian adik-adik untuk pada pertemuan kali ini. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita membahas masalah penggunaan mesin bubut. Apabila ada kurang lebihnya adik-adik bisa kirimkan ke email saya untuk masukan kepada saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.